Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pembekalan peserta BSI Explore tentang wawasan kebangsaan. Perkenalkan, saya Ariswandi Ishak sebagai moderator yang akan membantu acara pada pagi hari. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan untuk menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, ASEAN Engineering. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Dia Puspitasari MKom. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto MKom. Yang terhormat narasumber kita pada acara pagi hari ini Bapak Hendra Subendar. Selamat pagi Pak. Yang terhormat Ketua Pelaksana BSI Explore itu Bapak Ade Suryadi MKom, dan tidak pula yang saya hormati kepada semua peserta BSI Explore yang telah bergabung. Terima kasih telah berkenan hadir bergabung dalam acara ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai tata tertib acara hari ini, yaitu yang pertama, peserta BSI Explore itu wajib menggunakan nama sesuai dengan struktur ya, NIM _ nama masing-masing. Peserta wajib mengikuti seluruh acara ini sampai dengan selesai. Peserta wajib menyalakan video, menggunakan background, dan menonaktifkan mikrofon pada saat masuk virtual room, kecuali diminta diaktifkan oleh panitia. Pada sesi tanya jawab atau diskusi, peserta yang ingin memberikan pertanyaan dapat menggunakan fitur public chat. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan. Yang berikutnya, penyampaian materi, sesi tanya jawab, foto bersama, dan absen dan penuh. Selanjutnya, untuk memupuk dan meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada seluruh peserta dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Selanjutnya itu acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana BSI Explore yaitu Bapak Ade Suryadi MKom.
pada waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Riswandi. Ya, sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Muhammad Wahyudi, MKom, MM, MPD, IPU, ASEAN Engineering. Yang saya hormati Ibu Warek 1, baru mulai. MKom. Yang saya hormati Bapak Warek 2, Bapak Suharyanto, MKom. Dan yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, Bapak Hendra Supendar, MKom, yang telah hadir di antara kita semua. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat hidayahnya kita semua diberikan kesehatan, kesempatan ya untuk mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dalam rangka pembekalan peserta BSI Explore 2023. Pada pelatihan hari ini, narasumbernya adalah Bapak Hendra Supendar, MKom, selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika dan juga sebagai Trainer of Facilitator bela negara dan juga ikut menjadi dosen pendamping pada MBKM PMM PKBN ya bela negara. Jadi sudah mumpuni sekali untuk menyampaikan materi pada pelatihan wawasan kebangsaan pada pagi hari ini ya. Pelatihan ini adalah bentuk dari proses yang disiapkan oleh tim BSI Explore untuk membentuk semua peserta agar siap ya, diterjunkan ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, tentu memiliki nilai-nilai kebaikan ya di dalam diri setiap peserta. Ya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Pancasila, ya, wawasan kebangsaan, cinta tanah air itu harus ada di setiap peserta BSI Explore. Oleh karena itu, kami dari tim BSI Explore ya melaksanakan pelatihan ini supaya semua peserta dapat memiliki ya wawasan kebangsaan ya, cinta tanah air ya, tentu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya dalam melaksanakan tugas sebagai peserta BSI Explore. Nah, di setiap pelatihan itu akan ada tugas. Tugas ini adalah bukti dari proses pelatihan ya. Jadi setiap peserta harus mengikuti atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Tugas-tugas ini akan menjadi bukti dalam proses konversi nanti ya terkait dengan SKS-nya. Jadi setiap peserta yang ikut itu harus mengerjakan tugas. Nanti di awal Januari ya setelah pelatihan ini selesai tinggal satu pelatihan lagi ya micro teaching lanjutan. Setelah itu akan direkap oleh tim penilai ya tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Tugas-tugas itu kami nilai ya dan kami rekap ya. Bagi yang tidak mengumpulkan tugas ya, maka akan dianggap tidak mengikuti pelatihan. Karena ini bentuknya pelatihan ya, bukan seminar atau sosialisasi atau workshop ya. Ini adalah pelatihan. Dalam proses pelatihan itu ada praktik ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan karena berlatih ya. Jadi untuk semua peserta mohon dipahami bahwa ini pelatihan, bukan seminar atau workshop atau sosialisasi. Ini adalah pelatihan yang harus ada hasil dari setiap peserta. Nah, hasilnya itu kami lihat dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Mulai dari penulisan artikel ya, terus ada pelatihan desain grafis ya,
pelatihan video editing, pelatihan micro teaching, ya, pelatihan public speaking, pelatihan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan digital branding yang terakhir kemarin, dan sekarang pelatihan wawasan kebangsaan, dan satu lagi nanti ada pelatihan micro teaching lanjutan. Nah, setiap pelatihan-pelatihan itu ada tugas-tugasnya, dan tugas itu wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, konsekuensinya nanti kita akan evaluasi sebagai peserta, apakah nanti dilanjutkan kepesertaannya atau kita eliminasi, ya, sesuai dengan fakta integritas. Kalau dua kali tidak mengikuti, ya, atau mangkir, maka akan dieliminasi, ya, sebagai kepesertaannya. Jadi mohon sekali kepada para peserta untuk serius, ya, dalam pelaksanaan pelatihan ini. Memang pelatihan ini dalam 1 bulan ini terus-menerus, ya. Saya akui memang pelatihan ini 2 kali dalam seminggu dilakukan secara kontinu, ya. Supaya ketika nanti di bulan Januari pelatihan sudah selesai dan tinggal dilakukan tahap penerjunan, ya, ke desa-desanya, gitu. Jadi mohon untuk para peserta mengikuti dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, tidak menjadikan apapun menjadi alasan, ya, karena kita juga memberikan batas toleransi untuk mengumpulkannya sampai dengan tanggal 23 Desember, ya, 23 Desember. Jadi harap kepada seluruh peserta yang sudah terpilih, gunakan kepesertaan kalian dengan sungguh-sungguh untuk menjadi peserta BSI Explore, ya. Jadi tidak hanya absensi, ya, tetapi harus mengumpulkan tugas. Bagi yang tidak mengumpulkan, maka tidak mendapatkan sertifikat pelatihan, dan kalau lebih dari 2 kali, maka akan kami evaluasi nanti di bulan Januari. Jadi bagi yang belum mengumpulkan, silahkan membuat tugas sesuai dengan ketentuan. Siapapun, ya, di sini, baik itu peserta yang baru masuk atau misalkan yang tidak telat hadir ataupun yang izin, itu wajib membuat tugasnya. Seperti itu, ya. Mungkin itu saja untuk sambutan pada pagi hari ini, ya. Tolong mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengikuti, ya. Kita sudah memberikan toleransi pelatihannya secara offline, ya, yang seharusnya secara online, ya, yang seharusnya secara offline, ya, pelatihannya. Tapi kita melihat kondisinya karena sekarang mendekati ujian akhir semester, jadi kita agendakan pelatihan secara online supaya teman-teman juga lebih fleksibel. Tapi mohon dimaksimalkan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan yang insya Allah disampaikan oleh Bapak Hendra Supendar. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan biografinya dulu nih. Terus mungkin ke Bapak Hendra. Kebetulan Pak Hendra Supendar MFOM ini sebagai Ketua Program Studi Teknologi Informasi, ya Pak, program studi. Terus Trainer of Fasilitator Bela Negara, dosen pendamping MBKM dan PMM PKBM. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua adik-adik dan panitia serta bapak-bapak yang hadir saat ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pelatihan, ya, pelatihan mengenai wawasan kebangsaan. Di mana pelatihan ini adalah bagian dari kegiatan semua pelatihan yang akan kalian dapatkan nantinya, ya, ketika mengikuti kegiatan BSI Explore, gitu adik-adik, ya.
Di sini kemarin saya waktu pembukaan digital marketing ya, digital branding juga sudah saya katakan bahwa ada hal yang mungkin adik-adik tanpa sadari bahwa adik-adik itu saat ini sudah memasuki tahap yang satu langkah di depan gitu ya. Seperti Yamaha logo itu tagline-nya ya, selangkah di depan dibandingkan rekan-rekan adik-adik yang lain. Ya. Banyak manfaat dari BSI Explore ini yang nanti akan adik-adik peroleh baik dari segi pengalaman pribadi maupun nanti mungkin Anda bisa bertemu dengan orang lain, gitu ya, kemudian bisa menjalin sebuah networking atau jaringan dengan orang-orang tersebut, gitu ya. Dan ini hal-hal seperti ini masuk sekali di materi bahasan kita yang saat ini kita akan bahas, yaitu wawasan kebangsaan, gitu ya. Di mana wawasan kebangsaan ini sebuah ilmu yang tidak bisa kita cerna dengan hanya berteorikan saja, tapi harus dipraktikkan gitu ya. Dan alhamdulillah ketika adik-adik mendapatkan materi ini, nanti adik-adik akan mempraktekannya ketika adik-adik dikirim ke beberapa sekolah di desa-desa ya. Seperti tadi bilang panitia itu juga ada Jakarta, ada Bogor gitu ya, ada Banten dan sebagainya gitu. Oke ya adik-adik ya. Kita akan, saya izin share screen Bapak Ibu ya, atau adik-adik ya. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak. Ya. Ya, adik-adik, wawasan kebangsaan ini tak lepas dari 4 konsensus dasar bangsa Indonesia saat ini, gitu ya. Di mana ketika kita melihat wawasan kebangsaan, maka kita melihat seutuhnya. Gitu. Kemudian ketika kita melihat keutuhan dari wawasan kebangsaan ini, kita ternyata akan melihat bahwa ternyata Indonesia itu butuh orang-orang seperti apa untuk memakmurkan atau memajukan bangsa Indonesia ke depan. Itu. Di mana saat ini kalau kita lihat kita itu tidak ada lagi yang preferensi ya di negara kita ini. Semuanya semua hal tentang diri kita, tentang negara kita ternyata bisa terekspos baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam oleh pihak-pihak lain. Nah, inilah yang menjadikan bangsa kita harus benar-benar melihat wawasan kebangsaan itu sebagai satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Maka muncullah 4 konsensus dasar bangsa ini. Oke, ini adalah profil saya ya. Nama saya Hendra Sukendar M.Com. Saya adalah Kapolri Teknologi Informasi. Kantor saya di Kramat 98. Kalau ada yang kuliah di sini, Anda bisa konsultasi dengan saya atau silakan saja ya menghubungi saya. Ini nomor telepon saya 0838 063 473. Apapun juga masalah Anda, silakan Anda konsultasikan, boleh melalui saya atau melalui Pak Riswandi atau melalui panitia atau melalui ke bidang kemahasiswaan non akademik ya, atau bisa juga melalui Pak Kepala Kampus itu ya, di mana adik-adik berada. Silakan saja, masalah-masalah pun juga silakan dikomunikasikan. Saya S1 saya tahun 1997 dari Universitas Besar Indonesia, dan kemudian tahun 2010 saya menempuh S2 di Universitas Gajah Mandiri. Jadi saat ini saya kuliahnya memang di Nusa Mandiri. Adapun tujuan pembelajaran dari wawasan kebangsaan kita saat ini adalah membekali peserta, yaitu Anda semua ya, dengan pemahaman wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar bangsa, sehingga peserta memiliki pengetahuan terkait wawasan kebangsaan dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan pengabdian di lingkungan masyarakat. Yang akan Anda lakukan adalah nantinya adalah mungkin Anda akan terjun ke masyarakat. Di mana terjun ke masyarakat ini mungkin saja nanti Anda akan diperbantukan untuk menjadi asisten atau mentor gitu ya di sekolah-sekolah yang nanti mungkin ada adik tuju gitu. Dan ini merupakan tujuan akhir dari materi pembelajaran wawasan kebangsaan ini. Ya, sebenarnya itulah yang kita inginkan dari materi-materi wawasan kebangsaan ini.
yaitu Anda hasil akhirnya adalah Anda terjun ke masyarakat gitu ya. Karena seperti tadi saya bilang bahwa wawasan kebangsaan ini tidak bisa hanya dipelajari dengan teori saja, tapi harus diimplementasikan. Ada pertanyaan, apakah Pak boleh wawasan kebangsaan ini kita implementasikan ketika kita kuliah? Silahkan ya. Dengan Anda bergotong royong, membuat kelompok penelitian di kampus, atau Anda sama-sama membantu ya rekan-rekan Anda yang kena musibah, atau Anda sama-sama kemudian memplanning atau membuat sebuah karya gitu ya, kemudian diberikan karya tersebut kepada masyarakat, itu merupakan bagian dari wawasan kebangsaan, sebenarnya implementasi dari wawasan kebangsaan. Itu ya. Pak, kita tidak ketika ujian tidak mencontek, itu pun juga sama, itu adalah nilai-nilai kebangsaan yang Anda tanamkan di situ ya. Ini juga berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Oke, next slide. Apa sih indikator hasil pembelajarannya nih KPI ya? Ya, indikatornya apa gitu. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsensus dasar. Jadi saya berharap 4 konsensus dasar nanti saya jelaskan, kemudian Anda bisa kembali menjelaskan gitu ya ketika nanti Anda sudah terjun ke masyarakat gitu ya. Terutama Anda menjelaskan dalam hal kepribadian pada diri Anda. Kemudian menyebarluaskan nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing melalui sikap, perilaku, keteladanan yang mencerminkan nilai dasar bela negara. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, bahwa nanti menjelaskannya selain dari menjelaskan secara teoritis, Anda mungkin bisa menjelaskan dengan sikap Anda gitu. Ketika nanti Anda berada di suatu daerah tertentu. Kemarin sudah saya katakan bahwa kita di daerah tertentu itu punya adat istiadat dan punya kearifan lokal gitu ya. Bahwa hal-hal tersebut Anda tidak boleh langgar. Anda harus ketahui, pertama kali kita masuk ke suatu tempat, maka kita harus mengetahui adat istiadat yang berlaku dan kearifan lokal apa yang ada di sana. Sehingga ketika kita mau melangkah, mau melakukan sesuatu, tidak berbenturan dengan hal-hal seperti ini. Ya. Hal-hal berhati-hati dalam melakukan tindakan, kemudian berharap tidak terjadi konflik di daerah tersebut, itu merupakan salah satu dari pengamalan dari wawasan kebangsaan. Itu ya. Jadi mudah adik-adik ya. Sebenarnya mudah sekali mengamalkan wawasan kebangsaan tersebut. Ini pokok pembahasan kita. Satu adalah pendahuluan. Tadi sudah kita lakukan pendahuluan, ya sudah kita lakukan sebuah mukadimah bahwa apa saja hal-hal yang nanti kita akan pelajari. Kemudian ada konsensus dasar, ada 4 pilar ya konsensus dasar ya. Di antaranya adalah Undang-Undang Dasar, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian ketiga adalah implementasi nilai wawasan kebangsaan, keempat penutup. Ya, Anda bisa lihat saat ini bahwa yang dilakukan oleh Universitas Sarawak Ekonomika itu sangat luar biasa, menurut saya ya luar biasa inovatif gitu. Kenapa inovatifnya? BSI mengadakan BSI Explore yang mungkin saja BSI Explore ini tidak dilakukan oleh orang-orang lain di negara manapun gitu. Mungkin saja ya. Ada beberapa mungkin yang melakukan, tapi BSI sudah satu langkah di depan melakukan hal ini. Kenapa sih? Saat ini nggak ada lagi hal yang bisa menyebabkan kita itu mencintai tanah air, kecuali kita mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Ya, di mana saat ini dengan semena-mena beberapa orang-orang di luar Indonesia itu mulai mengacak-acak negeri kita gitu. Seperti halnya kemarin ya, kita disusupi oleh orang-orang yang mengambil data-data kita, data pribadi kita gitu ya. Kemudian kita pengalaman materi yang namanya Google Earth ya. Dengan Google Earth negara Indonesia itu sering sekali diteropong gitu ya, tanpa permisi gitu. Jadi mengintip-ngintip lewat Google Earth. Apakah itu salah? Sebenarnya kalau secara wawasan bangsa itu salah. Namun gitu ya, teknologi itu nggak bisa dibendung.
bahwa ada teknologi satelit yang memata-matai kita, ya memang seperti itu. Tinggal kita lah yang menentukan apakah kita mau dimata-matai, seperti itu ya. Nah, inilah pokok bahasan dari wawasan kebangsaan. Kita mempunyai rasa sangat-sangat besar, rasa kebangsaan kita sangat besar, cinta tanah air sangat besar. Kemudian kita melakukan hal-hal yang orang lain nggak melakukannya. Gitu. Itulah nilai pokok bahasan dari ini ya. Ya, kita masuk ke bahasan pertama pendahuluan ya. Pembinaan Kesadaran Bela Negara atau PKBN, ya kita sebut wawasan kebangsaan ini adalah salah satu dari wujud kesadaran bela negara. Kenapa? Nanti di dalamnya Anda akan lihat bahwa nanti implementasinya Anda akan mengajar kepada adik-adik yang memang membutuhkan pengajaran, itu adalah salah satu mencerdaskan diri bangsa, dan kemudian itu adalah hal untuk implementasi kita sebagai mahasiswa untuk membela negara. Kalau membela negaranya lewat di front, di depan gitu ya, di depan kemudian berperang dengan tentara lain yang sudah memasuki kedaulatan NKRI, maka itu ada tugas tentara ya, mengamankan masyarakat dari kejahatan ya, kemudian ketidakstabilan itu di dalam itu urusannya dari polisi, maka kita adalah urusannya seperti ini ya. PKBN atau Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang PSBN, Pembinaan ya Kesadaran Bela Negara gitu ya. Wawasan kebangsaan menjadi pokok bahasan wajib dalam mendukung pembinaan kesadaran bela negara. Jelas ya, di kita underline kita garis bawahi bahwa wawasan kebangsaan menjadi pokok bahasan wajib dalam mendukung PKBN. Nah, makanya hari ini Anda diberikan tentang materi wawasan kebangsaan, dan saya berharap sekali bahwa Anda menyimak gitu ya, kemudian mencerna, kemudian nanti berpikir bahwa oh iya ya, apa yang bisa saya lakukan terhadap orang lain demi mewujudkan wawasan kebangsaan ini, gitu ya. Jadi bukan buat diri sendiri ya, tapi buat orang lain. Dari Kamus Besar Bangsa Indonesia bahwa wawasan kebangsaan adalah, gitu ya, wawasan itu adalah hasil mewawas tinjauan pandangan. Kedua, konsepsi cara pandang. Nah, yang kita ambil adalah di sini cara pandang. Cara pandang kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia ini, cara pandang kita terhadap orang lain di sekitar kita. Kebangsaan berasal dari kata bangsa, berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Kebangsaan mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Kedua, perihal bangsa, mengenai yang berkaitan dengan bangsa. Ketiga, kesadaran diri sebagai bangsa dari suatu negara. Nah, kita akan underline atau kita bawahi adalah pada saat ini wawasan adalah konsep setiap pandang kita terhadap kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Itu aja ya. Apakah kita tidak peduli ketika ada seorang mendapatkan kesusahan, maka itu kita belum memiliki ya jiwa yang jiwa tentang wawasan kebangsaan, gitu ya. Kita selalu nggak peduli. Di kampus juga kita nggak peduli, orang buang sampah segala macam, bodo amat tentang tugas saya, itu berarti kita belum mengenal wawasan kebangsaan, gitu ya. Jadi nanti pengertian wasma adalah konsepsi cara pandang yang dilansir dengan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan dirinya dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah wawasan Nusantara, wawasan dirgantara, gitu ya. Profesor Mulyadi itu mendefinisikan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Gitu ya. Pernyataan Prof. Mulyadi ini gitu ya, pada saat itu ditujukan kepada ketika bangsa Indonesia mengalami krisis gitu ya, krisis. Kemudian
Profesor Muladi ini mendefinisikan seperti agar walaupun kita dalam keadaan krisis, ya, tapi kehidupan kesatuan dan kesatuan wilayah itu harus tetap diutamakan, ya. Makanya kenapa sekarang ada undang-undang ketika tetangga Anda terganggu, Anda dapat dipidanakan karena itu tadi, ya. Namun kita akan berjelas kembali bahwa tidak serta-merta Anda mengadu ke polisi, kemudian polisi menangkap, tidak. Pasti polisi akan mengadakan suatu dialog gitu. Karena kita selalu menganut ajas musyawarah dan mufakat, gitu ya. Anda boleh saja melapor, kemudian polisi akan melakukan sebuah mediasi gitu ya, agar hal-hal tersebut bisa saling menjaga, gitu ya. Namun alangkah baiknya ketika ada suatu hal yang konflik dengan tetangga, Anda coba menyelesaikannya di tingkat rukun tetangga atau di tingkat individu, gitu, Anda dengan mereka atau dengan tetangga Anda, mencoba untuk mencari mufakat. Ya, dibandingkan kita mengadukan hal ini kepada kepolisian. Apakah mengadu kita kepada polisi itu adalah sudah memenuhi kewawasan kebangsaan? Iya, betul. Kita patuh hukum gitu ya. Namun gitu ya. Ada ini lagi ya. Namun bahwa perdamaian itu lebih penting dibandingkan Anda mencari-cari kemudian perpecahan itu. Satu musuh itu seakan-akan banyak, ya. Tapi satu teman itu seakan-akan kurang. Ya, 100 teman itu kurang, tapi satu musuh itu selalu banyak, gitu ya. Jadi lebih baik kita menyelesaikan masalah-masalah kita baik dengan tetangga, dengan teman-teman sekelas itu secara persuasif terlebih dahulu, gitu ya. Sama halnya saat ini ya, nanti Anda coba jadi pelopor di teman-teman Anda di kampus, ketika Anda kembali ke kampus, itu ketika ada masalah dengan dosen, ada masalah dengan mahasiswa lain, ada masalah dengan administrasi, Anda coba berkomunikasi dahulu. Ya, tidak tiba-tiba Anda mengadu ke pimpinan yang lebih tinggi, bersurat gitu ya, kemudian mengadukan. Padahal selama sekali belum pernah dilakukan tindak lanjut di tingkat bawah. Itu tidak merupakan cerminan dari wawasan kebangsaan. Pentingnya wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi dan politik serta hankam, ya, pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Ya, bahwa kepentingan nasional itu pasti ketika Anda melakukan suatu hal, polisi akan melihat bahwa kepentingan nasional itu harus diutamakan. Contoh saat ini undang-undang terbaru ya, barang siapa sekelompok orang kemudian menguasai aset-aset negara, menduduki aset negara atau kantor pemerintahan, maka akan dipidanakan. Itu dianggap mereka melakukan pemberontakan. Iya benar ya. Kalau Anda berdemonstrasi, kemudian di wali kota, gitu ya, kemudian di gubernuran, kemudian masalah-masalah masyarakat terganggu, apa yang Anda dapatkan? Anda mengganggu masyarakat lain. Itu. Anda ingin aspirasi didengar, tapi Anda juga melanggar aspirasi atau melanggar hak-hak orang lain. Itu yang tidak boleh dilakukan. Apakah kita berdemo? Boleh ya, demo kita diatur undang-undang gitu ya. Protes kita diatur undang-undang. Namun ada juga undang-undang mengatur bahwa protes atau demonstrasi kita harus dilakukan secara elegan, harus dilakukan secara lebih mementingkan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu. Gitu ya. Ini akan terjadi nanti Anda ketika Anda masuk ke suatu daerah, kemudian Anda mengajar di sana, kemudian ada muridnya nakal atau apa, Anda lihat ya. Kita tidak bisa saja tiba-tiba memanggil murid tersebut, kemudian memarahi, kemudian itu tidak. Kita coba tanya baik-baik masalahnya apa. Mungkin saja di belakang kenakalan anak-anak tersebut itu ada pendorongnya di belakang itu. Itu yang mesti Anda bisa lihat. Fenomena gerakan globalisasi ditandai dengan gerakan penghilangan batas-batas antar negara. Setiap individu mampu mengatur dirinya sendiri dalam berhubungan dengan siapa yang dikehendakinya di seluruh dunia dan menentukan tindakannya tanpa harus melalui institusi negara. Setiap individu mampu mengatur dirinya sendiri, ya.
dan dalam berhubungan dengan siapapun yang dikehendakinya. Jadi Anda boleh berhubungan dengan siapa saja, baik di dalam negeri, di luar negeri ya, atau di luar bumi ini, gitu. Silahkan saja berhubungan. Tapi ya yang perlu Anda cermati bahwa ketika Anda berhubungan baik dengan orang-orang di luar Indonesia, Anda tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia Indonesia. Sama seperti halnya Anda berhubungan dengan orang lain, tapi Anda punya sahabat, kemudian Anda membocorkan apa yang rahasia-rahasia sahabat Anda, bagaimana perasaan sahabat Anda gitu. Demikian juga Indonesia. Gimana perasaan Indonesia kalau Anda tiba-tiba membocorkan rahasia-rahasia negara ini ke dunia luar? Anda selalu berbicara jelek tentang negara ini di dunia luar. Bagaimana itu menyakiti hati Indonesia seperti apa? Gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi bahwa intinya Anda boleh siapa saja, bergaul dengan siapa saja, tapi ingat bahwa yang terpenting adalah kepentingan nasional diutamakan. Sebelum masuk ke sejarah ini, saya ingin memberikan break 5 menit ya. Saya izin dulu ke toilet. 5 menit saja break. Coba Anda pikirkan nanti ada pertanyaan apa gitu ya. Sebentar ya, Pak Moderator. Ya. Siap. Ya, siap Pak Hendra. Oke, buat peserta yang lain sambil kita tunggu, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan taruh di fitur chat ya. Karena disiapkan juga di akhir acara ini ada tugas ya Pak Ade ya. Ada tugas tadi yang sudah disampaikan, jadi tolong difokus. Kalau misalnya ada yang kurang paham, mengerti, nanti silakan ditanya. Ya, boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, sama-sama Pak Hendra. Ya. Dari kemarin tuh suasana tuh terlalu dingin kayaknya. Karena sebelum saya juga dapat berita di Jakarta katanya hujan es ya. Ada hujan es. Jadi ternyata badan kok dingin banget itu. Oke, siap. Oke, baik, terusan ya. Ya, silakan. Kita akan melihat wawasan kebangsaan dari sejarahnya pertama kali gitu ya. Bahwa wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Anda ingat bahwa kita dijajah selama 360 tahun ya oleh Belanda gitu ya, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang gitu ya. Di mana bangsa Indonesia saat itu dibodohkan gitu ya. Bangsa Indonesia dibodohkan dengan semua pemikiran penjajah itu yang memang membuat negeri kita itu tidak boleh maju. Dan saat ini pemburuan itu masih terus berlaku gitu ya. Anda bisa lihat ya, gimana masyarakat kita saat ini dimanjakan oleh teknologi, sehingga banyak dari kita tidak berpikir bahwa ternyata kita harusnya kita menguasai teknologi, bukan menjadi alat menggunakan teknologi seperti itu. Itu yang menjadi pemburuan saat ini. Juga stigma-stigma negatif ya tentang masalah-masalah wawasan kebangsaan ini banyak dihembuskan oleh orang-orang yang memang tidak ingin bangsa Indonesia maju, gitu ya. Anda lebih terlena dengan dunia-dunia perfilman dan dengan dunia-dunia games gitu ya, tanpa berpikir bahwa ada hal positif apa sih yang diambil dari hal itu gitu. Ya, seperti itu. Kita akan kembali ke sini, kita melihat tahun 1911 armada Portugis menyerang Kerajaan Malaka, di mana saat itu ternyata Portugis berhasil gitu ya, berhasil menguasai Malaka, Kerajaan Malaka.
yang pada saat itu Malakas sebenarnya kerajaan yang makmur gitu ya. Apa sih yang dicari orang-orang ini terhadap Indonesia, negeri dari 1000 pulau ini ya? Ternyata Indonesia itu menyimpan banyak rempah-rempah yang kualitas nomor satu, gitu ya. Ternyata ini penyelidikannya. Indonesia banyak menyimpan rempah-rempah yang kualitas nomor satu, gitu ya. Palawijanya nomor satu luar biasa, gitu ya. Sampai ada lagu yang kalaupun kalau tongkat kayu itu ditanam gitu ya, tumbuh di pohon-pohonan gitu ya di Indonesia itu. Gitu. Hal ini mungkin saat ini terbalik gitu ya. Indonesia banyak mengimpor. Bahkan kemarin saya dengar berita Indonesia akan mengimpor beras. Kok kita kekurangan beras ya? Padahal kita tuh katanya lumbung padi di ASEAN gitu. Tapi kita mengimpor beras, ya entah kenapa gitu ya. Tapi ini kita harus sikapi dengan positif gitu. Bahwa saat ini Indonesia kemarin sudah mengikuti acara yang G20 ya, bahwa Indonesia masuk ke negara-negara maju dan mungkin akan berpindah men-switch, kita akan beralih ke negara maju, tidak lagi negara berkembang, di mana negara maju itu membutuhkan teknologi atau membutuhkan industri-industri yang sangat besar dibandingkan industri agraris gitu ya. Maka switch ini mengakibatkan perubahan yang tadinya kita men-take dan bawa ke negara agraris, negara kepulauan, mungkin nanti kita akan menjadi negara industri gitu, seperti itu ya. Apalagi selain G20, Indonesia juga sudah mulai mendaftar ke G7. Ya, G7 itu ada 7 negara yang memang negara-negara yang memang teknologinya tinggi gitu. Ya seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, seperti itu. Gitu ya. Kita akan melaju ke situ gitu. Kemudian tahun 1927 Armada Demak Fatlah Tehan menyerang Banten, Sunda Kelapa dan Cirebon. Ya. Kenapa Armada Demak menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon? Karena pada saat itu gitu ya, Falatehan itu menganggap bahwa Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon itu dikuasai oleh bangsa-bangsa asing gitu. Sehingga sudah selayaknya kita merebut kembali. Nah, ini dia perjuangan pahlawan ini harus kita tiru juga, bahwa kita harus merebut kembali gitu, kejayaan kita di bidang teknologi. Kita bukan sebagai user tapi sebagai pembuat gitu ya, sebagai produsen, bukan sebagai konsumen. Itu ya adik-adik ya. Nah, boleh nggak Pak kita itu menggunakan teknologi-teknologi tersebut? Ya boleh, silahkan ya. Tapi Anda nanti berpikir ya bahwa suatu saat saya akan membuat ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Contoh, Anda menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, menggunakan apapun juga bentuknya untuk Anda mensiarkan atau membranding itu. Indonesia seperti ini loh, Indonesia indah loh, Indonesia tidak seperti buruk yang kalian katakan. Gitu. Indonesia itu penuh dengan permata. Itu sama dengan BSI nantinya ya. Anda coba gunakan semua teknologi yang ada yang saat ini berkembang itu untuk memajukan membranding BSI. Bahwa BSI tidak seperti yang Anda lihat loh, bahwa BSI sekarang sudah maju, bahwa BSI sekarang sudah masuk ke peringkat besar gitu ya. Masuk ke peringkat di jajaran menuju ke arah universitas yang bagus-bagus. Kita akan sejajar dengan UI, kita akan sejajar dengan ITB, kita akan sejajar dengan ITS. Itu yang harus branding, bahwa kita akan ke arah sana. Ya, pada tahun 1933 Sultan Ternate menyerukan rakyat Maluku untuk mengusir Portugis dari Malaka ya, dari Maluku. Anda bisa lihat ya, jadi ya, bahwa semua yang dilakukan oleh pahlawan saat itu adalah rasa kecintaan mereka terhadap negara ini gitu. Sama halnya dengan ada nanti ya, kita akan usir kebudayaan-kebudayaan yang dari luar, kebudayaan yang rusak dari luar itu kita usir dari negara kita, gitu ya. Dengan apa caranya? Dengan Anda menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, gitu, menciptakan kepada bangsa ini dengan Anda mengikuti BXC Explore. Nanti Anda tularkan kepada adik-adik kita yang masih mungkin SMP, mungkin SD, mungkin SMU nantinya, gitu ya, untuk mencari wawasan bangsa ini dengan seperti apa yang Anda lakukan saat ini gitu. Ya. Kalau perlu memang kita harus belajar sering-sering belajar ini. Kemarin saya di diklat itu diajarkan sangat kecintaan kita terhadap bangsa ini sangat besar itu. Bahwa kita di sana 4 hari, kemudian digemblang setiap hari gitu, digembleng setiap hari oleh TNI, bahwa seperti ini gitu. Bangsa kita sekarang diobok-obok oleh bangsa lain. Kenapa? Karena mereka tidak ingin bangsa kita makmur. Itu aja.
mereka melihat bahasa Indonesia itu sebuah negara kepulauan yang banyak agamanya, yang banyak adat istiadatnya, yang berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya. Namun kenapa bangsa Indonesia tetap bersatu? Itu membuat mereka iri, sehingga mereka gimana caranya menghancurkan bangsa dari kiri, kanan, bawah, depan, atas seperti itu. Dan kalau kita lihat buka data intelijen luar biasa, ya kita akan ngerasa bahwa kita akan menangis, kita nggak bisa melakukan apa-apa terhadap mereka itu gitu. Nah sekarang kita lakukan apa? Ini mencintai bangsa kita dengan cara kita, gitu ya. Kemudian ada perlawanan masyarakat terhadap bangsa Belanda, VOC, Mataram, Banten, Makassar, Maluku, dan lain-lain. Ini semua bangkit. Dan kita berharap, pemerintah juga berharap bahwa suatu saat semua daerah akan bangkit meneriakan bahwa kita bisa gitu, bahwa kita adalah negara yang berdaulat, bahwa kita negara maju, bahwa kita negara yang punya ciri khas tersendiri, gitu ya. Makanya saat ini pemerintah dengan susah payah itu menciptakan agar masyarakat kita tidak ada menjadi masyarakat yang selalu berpolitik sara, selalu menggunakan sara, suku, agama, ras, selalu menjelek-jelekan salah satu orang, selalu melihat bahwa yang lain lebih rendah dibandingkan kita. Itu tidak boleh terjadi, gitu ya. Makanya apabila Anda melihat berita-berita tentang pemerintah dalam melakukan kegiatan wawasan kebangsaan seperti ini, itu kalian harus berpikir positif bahwa pemerintah kita ingin membuat masyarakat kita tentram. Pemerintah kita ingin membuat rakyat Indonesia menjadi nggak was-was gitu kehidupannya, ya tidak ada bentrok, konflik gitu, seperti itu. Oke ya. Kesadaran suatu bangsa itu pada saat dimulai besar itu ketika pertempuran Surabaya 10 November 1945, di mana Bung Tomo saat itu meneriakan bahwa Indonesia merdeka dan akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu Jepang juga sudah kalah ya, tapi kan Sekutu tidak mau mengakui, sehingga Sekutu itu datang lagi ke Indonesia. Dan inilah yang dilakukan orang bangsa Indonesia. Kita tidak mau negara asing datang ke sini gitu, hanya untuk menjajah. Kenapa sih kok penjajahan itu seperti itu ya? Ya karena kita dijajah oleh orang-orang yang membodohi kita. Kita nggak pernah maju. Beberapa penjajah datang, kemudian mereka menaikkan harkat martabat masyarakat itu ada juga, gitu ya. Yang mereka membuat negara tersebut maju ada juga. Tapi ini yang datang adalah segerombolan orang dari negara lain yang justru bukan memajukan bangsa Indonesia, tapi memecah belah, ya, kemudian mengambil semua harta kekayaan kita, merampok gitu ya, dan kita tidak tinggal diam, kita berontak. Terjadi juga di Bandung Lautan Api, ada perang gerilya, ya, yang pelopori oleh Jenderal Soeharto pada saat itu, ya. Ada Jenderal Sudirman juga ya. Kemudian Pungutan Margarana, serangan umum 1 Maret 1949, operasi Tikora, Irian Barat, dan lain-lain. Itu semua kita lakukan karena pada saat itu pemimpin kita merasa bahwa inilah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan wawasan kebangsaan. Dari mana mereka bisa dapat senjata? Ya kita kan nggak dikirimin senjata, kita diblokir, diblokade. Tapi semua bisa terjadi, kita menang perang, gitu ya. Oke. Tonggak sejarah ini konsensus dasar bangsa negara itu dimulai pada saat abad ke-14, di mana ada konsep namanya Bhinneka Tunggal Ika. Di abad ke-14 ya sudah muncul konsep Bhinneka Tunggal Ika, masih konsep ya. Kemudian tahun 1908 Budi Utomo mendirikan Budi Utomo, gitu ya. Kemudian ada ini disebut dengan konsep kebangsaan, di mana pada saat itu Budi Utomo itu membicarakan masalah politik yang paling banyak dibahas dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1928 muncul lagi ya konsep persatuan untuk sumpah pemuda. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini dia konsep persatuan kesatuan. 1 Juni 1945 lahirnya Pancasila ya, konsep negara kebangsaan. Muncul lahir lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Kemudian proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu adalah konsep tanah air atau geopolitik. Kemudian terakhir, Galaksi Juanda 1957 adalah konsep negara kepulauan. Dan di situ masih ada satu yang diremeng-remengin gitu ya, di blur gitu ya. Apakah itu? Mungkin saja ini adalah konsep kebangkitan bangsa Indonesia menuju negara maju. Gitu ya.
bukan tidak mungkin gitu, seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang adalah menuju ke arah sana, di mana Pak Sandiaga Uno dengan sebagai Menteri UMKM ya gitu ya, kemudian menargetkan bahwa Indonesia akan mempunyai 1.000 startup gitu ya, itu targetnya. Kalau sudah sampai 1.000 startup, kemudian muncullah startup unicorn, bukan tak mungkin Indonesia akan jadi negara maju. Saat ini ada beberapa startup yang unicorn ya, seperti Gojek dan Tokopedia gitu ya, seperti halnya Bukalapak, seperti halnya si Ruang Guru segala macam itu ya. Nah berikutnya ini adalah konsensus dasar, di mana konsensus dasar itu terdiri dari 4. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, 4 pilar dalam pendidikan politik adalah Pancasila, Undang-Undang RI, Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. KBBI itu adalah konsensus untuk atau kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui pembuatan suara KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian MPR RI telah melakukan kesalahan logika bahasa dalam menggunakan istilah 4 pilar. Putusan Mahkamah Konstitusi menyesuaikan kaidah logika bahasa hukum dan kaidah yang berlaku terkait dengan konsep dan hakikat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah putusan MK nomor 100 garis miring PUU 11 garis miring 2014 tanggal 3 April 2014. Jadi pada saat dicanangkannya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI itu ternyata pada saat ini Mahkamah Konstitusi itu melihat ada kesalahan bahasa gitu ya. Kemudian disempurnakan. 4 konsensus dasar negara di mana penekanan konten pada ranah menyadarkan bahwa keempat konsensus merupakan dasar atau landasan warga negara dalam berpikir, bersikap, berkata, dan bertindak untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu 4 tadi ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Nah dari keempat ini, maka ketika Anda membuat suatu kegiatan yang berbentuk berbau kriminal, maka hal 4 inilah yang akan menjerat Anda gitu. Ya, bukan Anda dijerat tiba-tiba tuduh aja. Anda seperti ini nggak boleh, ini melanggar apa? Melanggar pokoknya menurut saya melanggar, enggak kayak gitu ya. Bahwa semua pelanggaran yang ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata itu dilandasi pada keempat pilar ini. Ya, kemarin saya ngajar wawasan kebangsaan ini di Universitas Prima ya di Medan. Kemudian kebenaran mereka jurusannya adalah hukum gitu ya. Di sana hal-hal seperti ini adalah sebuah makanan mereka sehari-hari. Mereka akan melihat ini sebagai suatu ranah hukum mereka gitu, bahasa mereka. Maka di sana diskusi kemarin sangat menarik. Diskusi antar mereka jadi mungkin karena diskusi ini merupakan perkembangan dari pikiran mereka. Gitu ya, bagus diskusinya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Pancasila ini kita flashback ke belakang. 29 Mei 45 sidang BPPU PKI membahas tema dasar negara. 1 Juni 45 Soekarno menyampaikan ide Pancasila. 18 Agustus 1945 sidang PPKI mensahkan Berita 5 Undang-Undang 45 di dalamnya Pancasila. Ya. Nilai-nilai Pancasila secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai dasar ini dari penjajahan 350 tahun ke belakang itu dan sebelumnya pun Indonesia sudah memiliki ciri-ciri ini gitu. Bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang sangat ramah. Ketika para penjahat-penjahat tersebut datang ke Indonesia dengan bermuka-muka manis gitu, kita menerima dengan legowo. Pada saat itu ya, kita menerimanya dengan baik-baik. Gitu. Ternyata mereka mengajukan sebuah konsep yang konsepnya itu ujung-ujungnya adalah penjajahan. Kita nggak tahu, kita ditipu sebenarnya gitu.
Kedudukan dan fungsi utama dasar negara, pandangan hidup, ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum. Ingat ya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila punya nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu Pancasila. Nilai kerakyatan itu demokrasi, ya. Nilai persatuan itu keberagaman, nilai kemanusiaan itu manusia ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nilai religius, nilai-nilai spiritual yang sangat berdasarkan agama dan kepercayaan yang dipeluknya. Bahwa masyarakat Indonesia dari dulu terlihat bahwa masyarakat Indonesia mempunyai nilai religius yang tinggi. Dulu ada agama Hindu, Buddha, ya, kemudian ada Islam, ada Kristen, itu semuanya bangsa Indonesia ini melakukan sebuah kegiatan keagamaan yang sangat intens gitu, sehingga Indonesia dijuluki negara yang sangat religius, dan itu yang membuat iri dari negara-negara lain yang pada saat ini beberapa negara tidak punya Tuhan justru. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu pada saat 29 April 1945 PPPKI merancang Undang-Undang 1945. 22 Juni dibentuklah panitia 9 ya, merancang Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini kesininya itu berubah menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Itu ada pembukaan Undang-Undang 1945. 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Dan Anda bisa lihat kita sudah merdeka selama 70 tahunan ya. Apa yang dirancang oleh bapak-bapak kita yang mendahulu sampai saat ini kepake, dan belum ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya yang terbaru, bahwa kita akan melihat bahwa zaman dahulu itu ternyata pemimpin-pemimpin kita mempunyai sebuah pemikiran yang cerdas, sebuah pemikiran yang jangka pikir itu jauh ke depan, visioner gitu. Itu dia dari kita lihat bapak bangsa saat ini, bapak bangsa yang lalu gitu ya. Dan kemungkinan saat ini juga sama ya, para pemimpin bangsa kita juga sudah memikirkan Indonesia butuh tahun yang 2040 gitu, 2045 gitu, ke arah sana gitu ya. Dengan adanya pemikiran-pemikiran yang sangat visioner ke depan, kemudian melihat dari saat ini kita bersentuhan dengan era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0, di mana masyarakatnya menggunakan IT sebagai basis, ya, maka kita memang perlu merubah paradigma berpikir gitu ya. Paradigma ini bahwa yang tadinya kita berpikir masih secara manual, masih wawasan kebangsaan itu adalah sebuah cara yang sifatnya bisa kita lakukan secara manual, sekarang udah enggak. Ada wawasan kebangsaan yang kita harus pikirkan secara digital gitu ya. Nanti coba Anda masukkan ketika Anda mengajar ke daerah-daerah, itu cara berpikir digital ya, digital thinking gitu ya, cara berpikir secara digital. Dengan adanya era industri 4.0 dan bahkan kita akan mendekati era revolusi industri 5.0, itu artinya Indonesia butuh suatu tempat ya di mana Indonesia akan membangun sebuah smart city yang dari awal gitu. Maka terbentuklah IKN ya, ini ibu kota negara baru. Itu nanti konsepnya IKN itu adalah smart city. Gitu ya, bahwa ibu kota kerjanya adalah tempat untuk bekerja. Anda tinggal pilih-pilih saja gitu. Kalau kita mengandalkan Jakarta, kita buat menjadi smart city, itu akan lebih lama dibandingkan IKN itu nanti. Karena di Jakarta itu permasalahan sosial politiknya cenderung sudah banyak sekali. Gitu ya. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada pembukaan, ada bab tubuh, ada penjelasan. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 4 alinea. Alinea pertama adalah spirit, motivasi, menjadi bangsa yang merdeka. Alinea kedua, proses perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Ketiga, menjunjung tinggi nilai moral, spiritual, keagamaan. Keempat, visi kebangsaan. Ada pertanyaan kemarin dari siswa saya, dari saya ngajar, Pak, kalau kita bicara di Instagram, kita bicara di TikTok, kita bicara di medsos yang lain, WhatsApp segala macam ya, atau Twitter atau Facebook, itu kalau kita bicara masalahnya kebangsaan seperti ini, itu akan membosankan. Ya, bahkan kita nggak ada yang like kali ya. Bahkan kita juga nggak ada yang komen. Yang komen bahkan justru hater semua gitu. Ya. Ada satu cara yang membuat orang-orang bisa menerima, yaitu dengan Anda mengemas sedemikian rupa sehingga kata-kata ini tidak ada gitu. Tapi
bisa Anda terjemahkan dengan kata-kata lain yang mencerminkan kita cinta sama bangsa kita. Contoh ya, kita bicara tentang HKI, gitu. HKI ya, kita bicara tentang HKI, kita bicara tentang paten, kita bicara tentang kebudayaan, gitu. Kita misalkan Anda pergi mengeksplor atau perjalanan kemudian Anda videokan, kemudian Anda bercerita tentang keindahan negeri ini, itu merupakan suatu ini perwujudan dari wawasan kebangsaan. Ya, Anda juga kemudian ikut membantu masyarakatnya, itu perwujudan dari Undang-Undang Dasar 45. Itu Anda juga menentang tentang penjajahan, menentang tentang sporadis, menentang Anda bicara tentang masalah-masalah perbudakan, Anda bicara menentang masalah-masalah apartheid, Anda bicara menentang masalah-masalah suku, agama dan ras yang tidak boleh dilanggar, itu juga merupakan suatu ini nilai-nilai wawasan kebangsaan. Bicaranya dikemas ya, jangan tiba-tiba dikemas, ini nggak boleh, ini gini gitu, jadi serem. Hukuman adatnya pancung, serem. Anda kemas, ya, sehingga orang tidak melakukan hal seperti itu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tinggi, ingat ya, memuat tata pokok kenegaraan. Jadi semua hal yang saat ini didapatkan pada saat kemarin juga membuat undang-undang, itu intinya ke sini gitu. Kalau nanti tiba-tiba melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Anda gugat saja undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Itu jalan yang terbaik, gitu ya. Jangan berdemo liar, demolah dengan santun, demolah dengan elegan, ya, berizin, gitu ya. Tidak boleh demo liar. Atau bahkan Anda membakar-bakar ban. Kenapa sih membakar ban nggak boleh? Boleh dibakar ban, nggak apa-apa, tapi bakar tempat yang jauh, gitu ya. Jadi nggak boleh membakar ban kemudian mengganggu masyarakat yang lewat, mengganggu orang lain, asapnya buat polusi, gitu. Nggak boleh. Silakan bakar ban Anda jauh-jauh di tempat ya yang nggak ada orangnya. Ya, nilai dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah penilaian demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum. Demokrasi, kesamaan derajat, ketaatan hukum itu bermuara ke satu hal, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi maka dari itu, ketika Anda mau ikutan menyelenggarakan pemerintahan, Anda harus konstitusional ya. Anda bergabung dalam sebuah partai, kemudian Anda mengajukan diri menjadi pemimpin rakyat di sana gitu. Ya, tapi nggak semata-mata Anda tiba-tiba masuk partai kemudian diangkat jadi anggota DPR atau PR, nggak mungkin. Tapi Anda harus berjuang dulu di sana, berjuang untuk supaya partai Anda masuk ya ke parlemen. Ya, banyak partai-partai tiba-tiba buat tapi tidak masuk ke parlemen karena partai itu sudah mulai bingung ya, terhadap partainya mau dibawa kemana, gitu partainya. Kemudian setiap warga negara di Republik Indonesia ini memiliki hak yang sama, gitu ya. Pak Wahyudi doktor, kemudian ada insinyur, ada MM, MPD, MKom, PU. Saya boleh nggak? Boleh, karena semua kita memiliki hak yang sama, mendapatkan pendidikan yang sama, gitu ya. Mendapatkan perlakuan yang sama di negara kita ini. Kalau ada Anda dibedakan perlakuannya, Anda tinggal mengadukan saja. Ya. Kemana ngadunya? Ke polisi ya, jangan ke lapor Pak ya, tinggal ditanggapi ke polisian. Setiap warga negara wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah ini dia. Kemarin Kapolri kita ya, karena saking banyaknya itu yang tilang tempat kemudian terjadi penyimpangan dana, maka Kapolri menyatakan tidak lagi tilang tempat pada saat itu ya. Kemudian kita melihat bagaimana negara kita, terutama Jakarta ya, ketika tidak ada tilang tempat, semena-mena orang, lampu merah dilanggar, gitu ya. Tidak pernah berhenti di belakang garis stop, sehingga banyak orang menyeberang susah. Tidak mau ya, kemudian mereka ketika macet tidak mau mengalah atau mengantri, mereka naik di trotoar. Siapa yang terlanggar hak-haknya? Orang-orang pejalan kaki, orang-orang disabilitas itu terlanggar haknya. Nah, saat ini mungkin nanti ke depan akan diberlakukan banyak tilang-tilang yang nanti mungkin revolusioner ya oleh polisi ya, akan dilakukan tilang mungkin elektronik, tilang foto, tilang apa ya kita nggak ngerti.
tapi nantinya ke depannya pasti seperti itu. Intinya oleh pemerintah kita, kepolisian pun itu membuat masyarakat itu taat terhadap hukum, gitu ya, taat terhadap peraturan-peraturan yang dibuat, taat terhadap hukum atau peraturan itu nantinya di masyarakat lain, gitu ya, seperti itulah ya. Apakah Pak, kalau kita boleh nggak Pak, kita tiba-tiba melarang masyarakat? Boleh, tapi tegurnya dengan baik ya. Om, maaf Om, jangan pergi ke trotoar misalkan kalau Anda berani, gitu ya. Kalau Anda nggak berani ya sudah, foto saja, laporkan ke polisi, ya, atau laporkan ke bagian yang berwenang, misalkan di situ ada pihak kelurahan atau apa. Nah, Pak, mohon maaf nih Pak, banyak orang parkir di trotoar sehingga kami nggak bisa jalan. Silahkan, yang nanti ditertibkan. Kita akan melihat ini ya. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana saat ini negara kita ini ada yang namanya zona ekonomi eksklusif, gitu ya. Indonesia memiliki 17.504 pulau. Inilah yang disemburui oleh negara-negara lain. Mereka nggak ada yang punya pulau sebanyak ini. Mereka nggak ada yang punya wanita cantik sebanyak ini gitu. Ya, Indonesia cantik ya. Ada 98.181 km garis pantainya, luar biasa, luas pantainya. Ya, kalau kita ukur pantainya, kalau kita bulatkan, ini kita kalah dengan Amerika sebenarnya, kalah dengan Rusia garis pantainya ya. Amerika telah benua-benua ini Amerika ya. Namun karena kita terdiri dari pulau-pulau, maka itu diukur semua garis pantainya setiap pulau, gitu ya. Jadi bersyukurlah kita punya garis pantai yang banyak. Nah, garis pantai ini menyebabkan Indonesia dulu dikenal dengan negara bahari, gitu ya. Negara bahari, zaman dulu kakek kita katanya kan nenek moyangku orang pelaut, itu seorang pelaut. Ini ya, karena garis pantainya terbilang sangat tinggi, sangat luas. Ada 7,9 juta kilometer laut, 7,9 juta kilometer persegi laut, bayangin aja. Kalau Anda keliling Indonesia, keliling dunia ini ketemu nih, segini ya. Ada 273,8 juta penduduk yang saat ini menurut kabar dari Kominfo itu ada 74,2% yang sudah terhubung dengan internet. Lalu saya 74,2% terhubung internet. Dan itu kalau kalian berpikir, ini adalah pangsa pasar adik-adik semua. Bahwa hal-hal yang bisa membuat kita bisa speaks ya, kita bisa diikuti oleh masyarakat, itu menggunakan yang saat ini menggunakan teknologi internet. Baik bermedsos, baik apa juga itu sangat efektif. Makanya kemarin pada saat personal digital branding itu sudah luar biasa itu. Saya akuin Anda luar biasa dari semester dini Anda sudah diberikan digital branding itu gitu ya oleh Bu Reti ya. Dan itu menurut saya suatu kemajuan ya, lompatan besar. Kalau Anda mengerti tentang digital branding, mengerti tentang masalah ini tadi ya, bahwa ada 74,2% masyarakat Indonesia dari 773 juta penduduk terhubung internet, itu Anda berpikir, iya ya, saya kalau punya ke depan tuh, kalau mau punya bisnis ini yang tepat. Kalau saya mau punya sebuah doktrin terhadap wawasan kebangsaan, ini yang tepat. Gitu ya. Makanya kemarin saya juga diundang menjadi pembicara di Wali Kota Jakarta Timur ya, bersama Pak Wali Kota itu untuk menjelaskan gimana caranya membuat sebuah data itu menarik untuk disimak oleh masyarakat, di mana saat ini masyarakat kita itu memang sedang dibodohkan, sedang dirusak ya masyarakat kita, di mana banyak ibu-ibu hamil kemudian melahirkan itu anak-anaknya kurang gizi. Apa yang salah gitu? Kemarin juga kasus ya, bahwa anak-anak kita ternyata kebanyakan gagal ginjal karena akut karena beberapa produk dari kesehatan. Ya, itu benar-benar luar biasa itu. Cara penghancurannya benar-benar masif terhadap negara kita. Gitu. Itu yang harus Anda lihat. Ya. Saya melihat ini sebagai potensi ancaman, sebenarnya ancaman keamanan dari Republik Indonesia. Makanya saya sangat-sangat kemarin terharu gitu ya, melihat usaha dari puskesmas seluruh Indonesia itu mencegah masyarakat kita mempunyai anak yang stunting atau yang kurang gizi atau kurang bobotnya gitu. Itu nggak benar nantinya ke depannya gitu.
dan juga usaha pemerintah terhadap puskesmas pusat pelayanan masyarakat yang dibantu dengan ibu PKK itu luar biasa ya. Mereka itu dari mulai di daerah-daerah ke desa-desa ya, ke RT-RT itu mulai mengadakan posyandu kembali, gitu. Menggalakkan posyandu kembali, membuat ibu-ibu mengerti tentang masalah gizi ini. Ini penting. Karena percuma kita punya teknologi canggih kalau masyarakat pengganti kita itu di bawahnya ternyata gizinya buruk. Itu nggak akan pernah berhasil. Ya luar biasa ya. Ada sebuah skenario dari orang-orang luar yang benci terhadap Indonesia ini kayak gini. Ya ada 1.330 suku bangsa yang saat ini sering banget dibenturin, sering diadu-adu, gitu ya. Ini yang ada harus lihat ya, bahwa Anda tuh bersaudara. Gitu. Nggak boleh tiba-tiba pecah perang gara-gara beda Argentina dengan Prancis. Beda pemilihan itu, Anda berantem. Beda milih antara motor Honda dengan Yamaha, berantem. Itu tidak boleh. Beda pemilihan klub sepak bola Indonesia antara Persebaya dengan PSM Makassar atau yang lain itu berantem. Itu tidak boleh. Dan inilah yang sedang diadu domba oleh orang-orang itu. Apakah orang itu dibayar? Menurut saya iya. Iya, kalau menurut saya iya. Ada orang-orang dibayar secara langsung untuk menjadi prus ini. Gitu ya. Dan dia menerima uang itu tanpa sadar bahwa orang-orang tersebut sebenarnya ingin menghancurkan Indonesia. Gitu ya, Bu. Adik-adik ya. Anda harus jeli terhadap ini ya. Jadi jangan Anda sebagai masyarakat yang sedang sudah menerima wawasan kebangsaan, jangan terlalu emosional ketika melihat ada hal-hal yang sifatnya berbau berita seperti ini. Nanti kita akan bahas ancaman kita apa saja sih gitu. Ya, ini data BPS dan Bappenas tahun 2021 ini dia. Ancaman yang terbesar itu di perbatasan itu adalah banyak sekali nelayan-nelayan dari negara asing, bahkan tentara negara asing itu masuk ke wilayah Indonesia. Apa yang akan dilakukan? Tembak kalau Bu Susi ya, tenggelamkan gitu kalau Bu Susi ya. Cuman masalahnya ketika kita tenggelamkan, banyak orang-orang aktivis di luar itu yang mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia itu komplain, memprotes. Ya, sehingga kejadian dalam Indonesia akan di mahkamah internasionalkan gitu. Akhirnya ya kita mencari jalan tengah yaitu tidak menenggelamkan tapi memproses mereka secara hukum dulu gitu ya. Setelah mereka terbukti maka kita akan menahan kapalnya kemudian kita tenggelamkan sebagai efek jerah gitu ya. Dan kita lihat bahwa tidak ada perang Indonesia, memang benar tidak ada perang. Indonesia lebih mengutamakan perdamaian gitu ya, karena kita sebagai negara non blok ketika Cina masuk itu kita juga tidak akan menyerang Cina, kita hanya memperingatkan saja bahwa ini loh, ini daerah saya loh, Anda salah masuk. Gitu ya, Indonesia lebih senang seperti itu. Karena kalau kita lihat tiba-tiba apa perang yang rugi ya kita juga. Kita akan menuju ke negara maju tiba-tiba perang gitu. Apa yang terjadi terhadap masyarakat kita? Itu ya. Itu yang kita jaga, bahwa kita tidak membenci perang. Perang adalah alternatif terakhir yang kita tempuh apabila benar-benar serangannya adalah serangan fisik. Dan ternyata sampai saat ini dan kedepannya pun tidak akan ada pernah serangan fisik ke Indonesia. Itu dia ya prediksinya. Yang akan diserang Indonesia adalah dengan serangan-serangan cyber. Makanya saat ini pemerintah kita banyak mencari ahli-ahli orang-orang berilmu di bidang keamanan cyber. Itu di kami teknologi informasi ada satu profil namanya cyber security analyst gitu ya. Itu adalah kita bentuk anak-anak kita menjadi orang-orang ahli di bidang cyber. Yang saat ini sedang dibutuhkan oleh polisian, oleh TNI, dan ketika orang-orang ahli-ahli itu masuk ke dalam TNI atau polisian itu mereka mendapatkan pangkat yang agak lumayan tinggi gitu. Karena memang itu dibutuhkan di sana. Jadi jelas ya, ini Anda bisa melihat bahwa ancaman kita seperti ini. Ya, ini secara fisik ya. Kemudian berikutnya adalah NKRI. Bentuk wilayah negara sebelum tahun 1949 ada Republik Indonesia Serikat, ada Deklarasi Juanda yang pada saat itu tahun 1998 Timur terlepas dari Indonesia. Tahun 2002 Sipidan dan Digitan lepas ke arah Malaysia gitu ya. Kemudian saat ini Ambalat dan klaim wilayah di tempat-tempat lain itu mulai bermunculan. Ambalat jangan sampai lepas. Kita sudah berusaha untuk membeli senjata-senjata, banyak senjata ya. Makanya ketika TNI kita membeli senjata, jangan di hate speech gitu, jangan dikritik.
jangan dinyinyir bahwa kita membeli senjata banyak itu untuk kepentingan kita juga. Anda mau Papua lepas, Anda mau Ambalat lepas, Anda mau Sulawesi lepas, itu kan yang diinginkan orang lain, gitu ya. Ketika kita disuruhnya konflik terus dengan pulau-pulau itu, gitu ya. Kemudian ketika lepas orang lain berteriak sore, senang, gitu. Ya, itu yang saya sayangkan ketika pemerintah kita membuat anggaran yang banyak tentang pertahanan dan keamanan, banyak orang menyinyir, banyak orang melihat bahwa buat apa sih beli gitu-gituan? Padahal mereka nggak tahu kalau diserang kita nggak punya senjata apa-apa, repot. Ya, saat ini juga sama, mereka tuh mengalokasikan anggaran banyak terhadap cyber ya, server segala macam ya. Buat apa sih gitu? Ya buat ini serangannya, nggak untuk menangkal serangan-serangan yang sifatnya bukan fisik, non fisik, yang saat ini lebih besar bahayanya dibandingkan fisik. Kalau fisik kita bisa suruh orang-orang anak-anak kita yang 17 tahun ke atas tuh wamil, ya diajarkan perang, kirim, selesai. Tapi kalau bentuknya non fisik, kita rekrut siapa gitu. Kalau mereka disuruh jago-jago security system, itu sangat panjang masanya untuk mereka kita latih. Nggak bisa tiba-tiba kita latih sebentar, kemudian kita terjunkan mereka melawan cyber, nggak mungkin. Itu ya. Nilai kebangsaan NKRI adalah nilai kesatuan wilayah, merupakan cara pandang terhadap wilayah NKRI yang utuh tak terpisah-pisahkan. Jadi nggak boleh lagi Anda menghina bahwa suku ini adalah jelek, suku ini jelek, nggak boleh lagi. Ya nanti Anda akan, makanya sangat bersyukurlah Anda ketika Anda dikirim ke wilayah-wilayah yang memang notabene wilayah tersebut bukan suku Anda. Anda harus berterima kasih, bersyukur bahwa saya bisa mengabdikan diri saya dari daerah saya kepada daerah lain. Artinya Anda sangat berguna bagi daerah lain dan juga berguna di mata suku Anda sendiri atau daerah Anda sendiri. Ya, juga jangan tabu ya nantinya ketika Anda menikah dengan suku lain, jangan tabu. Kita semua sama, kita semua bersaudara, ya. Sama aja. Gitu. Ya. Kemudian nilai persatuan bangsa merupakan kesadaran bahwa bangsa Indonesia menjadi majemuk yang ditandai berbagai perbedaan diikat oleh tujuan bersama, tata hubungan dalam masyarakat perbedaan yang bersaing dan saling menguatkan. Untuk melihat perbedaan ini mengalami banyak perbedaan, banyak menyelesaikan masalah dari perbedaan itu, Anda coba nantinya ke depannya ya bergabung di organisasi mahasiswa ataupun kemasyarakatan, gitu ya. Anda bisa bergabung di OSIS, Anda bisa bergabung di Ormawa, gitu ya. Anda bisa bergabung di BEM, itu nantinya ke depannya. Kenapa? Di sanalah Anda bisa mengimplementasikan bahwa di sana banyak perbedaan dan Anda bisa menyelesaikan perbedaan tersebut, Anda bisa menyatukan perbedaan tersebut, itu dia yang bagus ya. Dan di Warik 2 di sini beberapa mentor-mentor kalian nanti kemarin itu adalah pengurus dari wakil rektor non akademik. Anda bisa coba mungkin mereka untuk bergabung. Ya Anda setelah Anda nanti BSc ekspor, Anda coba bergabung terhadap UKM atau ormawa tersebut dan coba Anda berkiprah di sana, kemudian majukan ya, membuat konsep sebuah ormawa yang digital. Justru menurut saya sih banyak kegiatan yang sifatnya digital menurut saya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika oleh Putantular dalam kitab Sutama yang terjemahan isinya adalah bahwa agama Buddha dan Siwa merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai kebenarannya adalah tunggal. Kita akan melihat bahwa semua agama ya di Indonesia ini semua intinya satu, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, terlepas perbedaan-perbedaan itu tidak kita permasalahkan. Yang pasti nilai religiusnya di negara ini sangat-sangat tinggi. Anda bisa lihat minggu itu gereja penuh. Bisa Anda lihat ramai sekali depan gereja. Bisa Anda lihat kalau Jumat gimana masjid penuh. Juga kemudian pada saat upacara-upacara Buddha, Hindu, Anda lihat pura-pura dan wihara penuh. Itulah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia taat terhadap ajaran-ajaran agamanya, gitu ya. Dan ini menjadi kecemburuan bagi orang, sehingga orang pertama kali yang mengadakan politik yang bernama Divide et Impera, itu ya, memecah belah persatuan ini, itu ya. Maka Anda lihat nanti mungkin di YouTube gitu ya. Ketika ada orang yang memecah belah, Anda silakan berkomen, mohon maaf, jangan memecah belah. Gitu. Silakan kalau misalkan untuk kalangan sendiri, silakan Anda tidak disiarkan di YouTube karena milik rame-rame YouTube itu. Atau di TikTok gitu ya, nggak apa-apa. Berbeda pendapat tidak apa-apa.
Asal tidak memaksakan kehendak. Kemudian terakhir Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini bergerak sendiri. Ya. Nilai toleransinya adalah sikap terbuka untuk menekan pandangan yang berbeda ya tadi ya, seperti saya bilang, silakan berpendapat, nggak apa-apa berbeda. Ya, apakah saya menyukai wanita-wanita misalkan ya berparas seperti Ukraina, ya, tapi Anda menyukai wajah-wajah bernuansa Indonesia, itu nggak masalah, silakan berbeda pendapat. Ya, nilai keadilan adalah hak setiap warga negara, menghormati hak setiap warga negara, kebersamaan dan kesetaraan, keadilan secara merata, gitu ya. Ini nilai keadilan. Ini sedang diterapkan oleh pemerintah kita. Makanya untuk menerapkan ini jangan diganggu-ganggu dulu, gitu. Karena baru menerapkan tiba-tiba sudah diganggu, gitu ya. Pengganggu-pengganggu ini adalah yang tidak ingin terhadap keharmonisan di Indonesia, gitu ya. Nilai gotong royong salah satu wujud kebudayaan bentuk ketergantungan dan saling membutuhkan antara individu dan kebutuhan. Nilai gotong royong ini yang paling kelihatan adalah ketika kita bersama-sama minimal di Ormawa ya. Anda mencari donasi buat gempa gitu ya, buat bencana alam, itu merupakan suatu gotong royongan yang Anda ciptakan di dalam Ormawa Anda. Makanya saya sangat mendukung sekali ketika ada Ormawa yang ingin membantu ya. Misalkan gempa di Cianjur atau yang di Semeru atau di negara-negara daerah lain gitu ya, ingin bantu kemudian ingin terjun langsung untuk membantu evakuasi sebenarnya menjadi tim SAR, itu sangat bangga sekali. Kenapa? Ini adalah perwujudan nilai gotong royong ini. Gitu. Ya, gotong royong ini kalau dilihat ke nilainya adalah implementasi. Nggak bisa kita bilang gotong royong itu saya suka gotong royong, tapi Anda nggak pernah gotong royong. Itu merupakan suatu hal yang menurut saya naif gitu ya. Anda bisa gotong royong tapi Anda tidak melakukan gotong royong. Pak, boleh nggak Pak gotong royong ketika mengerjakan UTS, UAS? Ya nggak boleh lah, itu kan individu ya, nggak boleh gotong royongin ya. Karena ulah dibagikan ya. Ulah tuh. Ya ini pembahasan nilai Wasbang, ada yang bocor ya. Mahasiswa itu dituntut sebagai agen perubahan ya, pengetahuan, kebijakan dan regulasi, undang-undang peraturan lainnya. Tanpa mahasiswa maka orang-orang di atas bapak-bapak kita ya membuat peraturan ini nggak bisa tuh kemudian turun ke bawah kemudian mengajak atau mengampanyekan tentang undang-undang ini gitu. Karena usia mereka terlalu jauh, generasinya terlalu jauh. Tapi kalau mahasiswa yang menyampaikan hal-hal ini, informasi ini, mahasiswa itu usianya dengan para pelajar gitu ya, itu nggak terlalu berbeda jauh. Generasinya sama, maka kemarin dari badan lembaga itu ya pelatihan yang di Rumpin itu mereka berpikir TNI nggak bisa masuk tiba-tiba ke masyarakat kemudian menjaga penyuluhan. Pasti masyarakat akan mencurigai kehadiran TNI atau kepolisian di sana. Tapi kalau mahasiswa mereka nggak akan pernah curiga, gitu ya. Mereka akan menerima kemudian merasa bahwa mahasiswa itu gaya bahasanya nyambung. Kalau TNI atau polisi ke sana gaya bahasanya sudah berbeda. Gitu ya. Kalau mahasiswa yang turun, kebanyakan mahasiswa saat ini ya itu bisa beradaptasi dalam budaya-budaya anak muda saat ini. Gitu ya, bisa melihat jadi ada hal yang mungkin berubah gaya mereka itu bisa cepat diadaptasi oleh anak-anak muda ini mahasiswa. Maka kita mulai ikutan untuk membuat mahasiswa kita itu mempunyai sifat yang ibaratnya meneruskan gitu. Kemarin kita di UMKM ya, saya juga ikut dalam kegiatan Pandu Muda Indonesia ya, itu saya kemudian kita merangkul ada 3.600 mahasiswa yang kita ajarkan cara berjualan secara digital gitu ya. Nanti mereka itu akan mengcoaching dua UKM yang belum digital menjadi digital. Berapa banyak itu dari 3.600 kali 2 jadi 7.200 ya UMKM. Ya lumayan setahunnya segitu.
Dikali kalau mereka juga menularkan lagi, itu banyak. Itulah efektif ya. Kita meng-coaching mahasiswa, selalu mahasiswa. Dan mahasiswa kita ketika diberikan seperti itu mereka senang. Kenapa senang? Itu pengalaman yang memang nggak bisa dapat gitu kalau mereka berdiam diri saja. Anda dengan mengikuti BSC Explorer ini sebuah hal yang menurut saya revolusioner juga. Anda tidak berdiam diri terhadap perubahan bangsa ini. Anda ikut di dalam perubahan bangsa ini. Minimal kalau nanti ketika Anda sudah tidak lagi hidup, ya minimal Anda punya satu kebaikan yang bisa menjadi 1000 pahala, 1000 kebaikan. Satu Anda tanam kebaikan menjadi 1000 kebaikan, dan kebaikan itu terus berkembang terus ketika Anda mengikuti hal-hal seperti ini. Gitu ya. Inilah dia ya, ancaman yang terbesar saat ini ya di negara kita, di negara Indonesia, itu adalah berita hoax. Barang siapa dari mahasiswa yang saat ini sebanyak ada berapa di sini, ada 100-an mahasiswa ya, 130 mahasiswa itu tiba-tiba menyebarkan kembali berita hoax, maka menurut saya Anda belum mengerti tentang wawasan kebangsaan yang saat ini saya utarakan. Berita hoax ini harus dilawan, adik-adik ya. Berita hoax ini harus dijelaskan bahwa ini adalah hoax, saudara-saudara gitu. Atau minimal apabila Anda tidak bisa menjelaskan, Anda tidak lagi men-broadcast-nya. Cukup sampai di Anda saja. Nanti juga orang lain broadcast, itu biarkan, itu dosa orang lain. Berarti bukan dosa Anda. Ketika Anda menahan ini di diri Anda, kemudian tidak menyebar kembali, Anda sudah menanamkan jiwa wawasan kebangsaan dari Anda. Kalau orang lain nyebar, biarin orang lain itu, bukan kita. Kemudian Anda bisa kasih update ke caption status ya. Beritanya adalah berita hoax. Sudah selesai. Atau Anda ngomong di Twitter, atau Anda upload di Facebook. Terhadap berita ini, mohon maaf, gitu. Saya menganggapnya dari mata kepala saya sendiri, gitu ya. Ini adalah berita bohong. Itu aja. Berikutnya apa? Komunisme. Ya, walaupun komunisme sekarang dianggapnya bahwa sudah punah, namun ajaran-ajarannya masih tetap banyak. Ajaran komunisme yang paling kita takuti apa sih? Yaitu komunisme itu tidak percaya adanya Tuhan, masalahnya. Ketika mereka mengajarkan tidak percaya pada Tuhan, dia sudah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ya, mereka sudah melanggar Pancasila, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Nah, komunisme ini yang kita perlu waspadai adalah ajarannya, bukan tentaranya, tapi ajarannya. Yang berikutnya adalah negara khilafah, ya, yang saat ini mungkin tergeming-geming ya, ada negara yang ingin membuat Indonesia menjadi negara khilafah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita lihat dasarnya Indonesia itu terdiri dari beberapa agama, beberapa etnis, beberapa suku, beberapa pulau, dan tidak bisa dijatuhkan kita harus memikirkan kepentingan orang lain juga. Nggak semua daerah suka dengan negara khilafah ini. Maka Indonesia menyatakan diri bahwa Indonesia menjadi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara yang lainnya. Begitu ya. Mendalami masalah wawasan kebangsaan tidak hanya gunakan pengetahuan akal dan logika, tapi juga hati. Ya, tanpa Anda bicara dengan hati, kemudian tadi ya termakan jadi hoax. Ini benar kayaknya ya, menurut akal kita saya benar nih, ternyata itulah hoax. Gitu ya. Anda bicara dengan pakai hati. Gimana kalau berita ini saya sebarkan kemudian ada orang yang tersinggung ya? Gimana kalau saya besarkan ini tiba-tiba ada yang ditangkap ya? Anda harus berpikir seperti ini. Ya. Oke. Kemudian hati, akumulasi dari kejujuran, kultur, nafas, spiritual, empati dan lain sebagainya. Anda menyeberangkan orang tua ya ke seberang jalan. Ternyata Anda diomelin. Anda dipukulin sama orang tua itu. Ya. Apa yang dilakukan? Sudah tolongin kok memukul gitu ya. Sudah tolongin nggak tahu terima kasih. Ternyata bukan itu. Si orang itu ternyata tidak mau nyebrang. Gimana coba? Ada yang salah berarti ya. Makanya Anda perlu komunikasi. Bu, mau saya seberangin nggak Bu? Gitu. Kalau iya, baru. Ya, jangan main tiba-tiba mau nyebrang orang dituntun langsung nyebrangin. Padahal dia tidak mau nyebrang. Dia hanya lihat-lihat mobil saja. Gitu. Ya. Yang perlu diingat, Indonesia bukan hanya negara milik kita. Indonesia itu bukan milik kita, tapi banyak orang lain ya. Yang tadi saya sebutkan, kalau kita nyebarin hoax ini,
hoax ini ada orang tersinggung nggak ya? Ada orang yang marah nggak ya? Apakah kalau saya hoax ini nanti orang lain terfitnah nggak ya? Gitu. Negara ini milik anak cucu kita semua. Apa yang akan kita wariskan kalau bukan ya ilmu-ilmu yang kita turunkan kepada adik-adik yang lain. Makanya saya sangat senang, saya sangat bangga sekali pada adik-adik di saat ini yang 130 ini yang lolos ikut Basic Explorer, dan saya sangat senang juga sebagai prodi untuk mengkonversinya gitu. Saya akan merem di konversinya gitu ya, bahwa kegiatan yang dilakukan memang tidak berhubungan dengan teknologi semata-mata, tapi apa yang Anda lakukan berhubungan dengan kemanusiaan gitu ya. Seperti tagline ya, tagline-nya si Prima sekitar gitu ya, satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua. Itu Bung Karno ya, diambil oleh Primus gitu ya, satu untuk semua, one for all for one. Dari Pak Soekarno ya. Inilah yang membuat saya kemarin pasti lihat iklannya, lihat pamfletnya, Basic Explore pada sekian desa, sekian ini, saya sangat tersentuh hati saya gitu ya. Bahwa ada loh tiba-tiba anakku dari sekian ribu daftar untuk mengikuti Basic Explore, di mana Basic Explore itu penuh kegiatannya adalah penuh dengan pahala, menurut saya sih penuh dengan pahala, semua dilakukan di seluruh pahala semuanya. Ada ribuan orang yang tidak tertampung, ini saya sangat sedih juga. Padahal kalau ketampung semua bagus juga ya, 1.000 orang atau 3.000 orang basic ikut Basic Explore ke seluruh Nusantara, mereka mengajarkan ilmu-ilmunya, kemudian ilmu itu bermanfaat bagi nusa dan bangsa luar biasa. Gitu ya, saya berharap sih nanti ke depan dari pihak panitia menambah lagi kuota gitu, kuota untuk Basic Explore, dan daerah yang dikunjungi itu makin luas gitu ya, tidak hanya di kota, tapi justru daerahnya itu lebih ke arah desa, di mana desa itu banyak sekali mereka libur gitu ya, gempa dikit libur ya, banjir libur, hujan libur karena jauh gitu ya sekolahnya. Itu yang saya harapkan dari pengembangan implementasi dari wawasan kebangsaan seperti ini. Ini dari saya penutup ya, bahwa menekan konten pada ranah menyadarkan bahwa keempat konsensus Pancasila, Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar atau mendasar negara dan bersikap, berpikir, berkata, dan bertindak untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya. Nah, wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi Indonesia, potensi bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan yang saya jabarkan ini bukan hanya Anda lihat sebagai saya sebagai rakyat Indonesia harus memajukan Indonesia, bukan ya. Anda juga harus melihat bahwa saya adalah institusi atau alma mater BSI, dan saya juga harus memajukan BSI. Jadi apa yang nanti Anda bawa ke desa-desa yang Anda kunjungi itu benar-benar harus membawa nama baik BSI, alma mater BSI. Sehingga orang sana akan kagum, oh ya ternyata luar biasa. Mereka berdoa untuk BSI. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan Allah. Tapi mereka akan berdoa untuk BSI kan setelah BSI telah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk membantu mereka. Itu. Ya, jadi ada punya kebanggaan ya. Selain kebanggaan sebagai bangsa, anak bangsa, juga bangga sebagai alma mater BSI. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kita akan tanya jawab. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparan materinya.